Sejarah Alas Ketongo Ngawi, Hutan Keramat, tempat pelarian Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah Alas Ketongo Ngawi, Hutan Keramat, tempat pelarian Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Sejarah Alas Ketongo memiliki tempat istimewa dalam budaya Jawa, dikenal sebagai hutan keramat yang penuh nilai historis dan spiritual. Sejarah Alas Ketongo, atau yang juga dikenal dengan nama Palereman Alas Ketangga Srigati, berada di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, Alas Purwa dan Alas Ketanggo Srigati merupakan pasangan. Alas Purwa diyakini sebagai bapak hutan tanah Jawa, sedangkan Alas Ketongo Srigati diyakini sebagai ibu hutan tanah Jawa. Ketika kerajaan Majapahit diserbu oleh bala tentara kerajaan Demak pimpinan Raden Patah, tempat ini menjadi petilasan Prabu Brawijaya V dan pengikutnya sebelum melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu. Di sekitar hutan yang memiliki luas 4.846 meter persegi ini, terdapat lebih dari 12 petilasan atau bekas tempat istirahat orang-orang terdahulu. Yang paling terkenal adalah Kali Tempur, sebuah sungai yang digunakan sebagai tempat meditasi. Sungai ini adalah pertemuan dua aliran sungai dari Gunung Lawu, yakni Sungai Ketongo dan Sungai Cangmalang. Konon katanya, Prabu Brawijaya V memilih tempat ini sebagai tempat peristirahatan setelah lari dari kejaran kerajaan Demak. Prabu Brawijaya V juga beristirahat di sini sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Lawu untuk memenuhi janjinya. Terdapat banyak benda-benda peninggalan Prabu Brawijaya V di petilasan tersebut. Petilasan ini kemudian ditemukan oleh Sumo Darmojo, mantan kepala desa Babadan pada tahun 1963. Gusti Doro Jatun IX dari Kasunanan Surakarta mendatangi petilasan ini pada tahun 1974. Lalu menyatakan bahwa petilasan ini adalah bagian dari sejarah Majapahit dan diberi nama Pesanggrahan Agung Srigati. Pada tahun 1981, diperbagus lagi menjadi sebuah pendopo oleh Sumo Darmojo. Nama Alas Ketongo Srigati juga memiliki filosofinya tersendiri. Alas sendiri artinya adalah hutan dalam bahasa Jawa. Dan Ketongo berasal dari katon dan onggo. Katon sendiri artinya terlihat, sedangkan onggo artinya makhluk halus dan supranatural. Srigati sendiri diambil dari nama Priagung, seorang begawan asal Hindia yang turun di tanah Jawa. Sementara itu, di sekitar Pesanggrahan Agung Srigati, terdapat kain putih selambu atau langse yang membalut pesanggrahan tersebut. Setiap tahunnya pada bulan Muharram atau bulan Suro, warga setempat rutin mengadakan upacara ritual ganti langse atau ganti selambu, di mana warga setempat mengganti kain putih atau kain penutup Pesanggrahan Agung Srigati secara rutin tiap tahun, dengan maksud sebagai pembersih diri masyarakat sekitar dari perbuatan buruk yang dilakukan dan juga sebagai rasa syukur atas pemberian Tuhan. Terdapat juga di sekitar pesanggrahan beberapa pakaian bekas lupa dan sesajen yang ditaruh dalam takir terbuat dari daun pisang. Sesajen tersebut berisi bunga mawar, kemiri, telur ayam, geri atau ikan asin, ikan teri, enjet, daun dadap serep, gula merah, kelapa diiris, biji pinang, suruh, serta gambir. Di daerah sekitar pesanggrahan juga terdapat objek-objek yang memiliki arti filosofinya tersendiri. Ada yang bermakna hubungan antara individu dengan Sang Pencipta, dan juga ada yang menggambarkan perjalanan spiritual individu. Terdapat juga pesan-pesan yang mengundang ketertarikan warga dan wisatawan yang datang. Selain hal-hal yang berbau mistis, tempat ini juga mengandung kebudayaan dan adat istiadat setempat. Hingga kini banyak pengunjung yang datang untuk berdoa
bermeditasi, atau sekedar menikmati ketenangan alam di sekitar hutan ini. Sejarah Alas Ketonggo tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga warisan leluhur. Tempat ini adalah bukti nyata perpaduan antara sejarah, kepercayaan, dan adat istiadat yang tetap hidup di tengah masyarakat hingga kini. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.